memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat, menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa JTV yang semoga senantiasa selalu dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kita pada sore hari ini kita telah diberikan nikmat yang sangat banyak sekali, dan antara lain nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang insya Allah selalu kita rasakan hingga sore hari ini, dan juga nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dalam acara Kaismaya, Kajian Islam Semalang Raya ini di JTV Malang. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan diasuh oleh Al-Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCMAG Hafidahullah. Beliau adalah Ketua Yayasan Binaul Mujtama atau yang dikenal dengan Yayasan Bina Masyarakat. Beliau adalah pengasuh Pesantren Tinggi Al-A'immah dan juga pimpinan redaksi Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, Komisaris Radio Al-Um 102,5 FM, dan juga beliau adalah penulis buku-buku Islami. Masya Allah. Dan pada kesempatan sore hari ini, kajian kita yaitu kajian Ahlul Bait dan Sahabat. Dalam serial tema kali ini adalah bersolawat kepada Nabi menyejukkan hati. Masya Allah judulnya. Dan pada episode kali ini ialah kita akan konsentrasi pada hadis-hadis solawat, khususnya bersolawat di hari Jumat. Ya, tepatnya kita pada hari ini hari Jumat. Dan bagi pemirsa yang ingin nanti berinteraksi kepada Al-Ustadz, nanti akan dipaparkan insya Allah sekitar 30 menit pemaparan dari beliau. Dan bagi pemirsa yang akan mengirimkan pertanyaannya baik melalui SMS ataupun via telepon langsung di nomor 400107 untuk teleponnya, 400107, dan untuk SMS-nya Anda bisa langsung kirimkan kepada beliau di 085 646 476 466. Sekali lagi di 085 646 476 466. Alhamdulillah, dan sangat kami harapkan partisipasi dari pemirsa sekalian, khususnya bagi Anda yang ingin menanyakan pertanyaan kali ini tidak keluar dari tema, insya Allah. Dan marilah kita sapa dulu kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Cukup cerah suasananya. Insya Allah. Setelah 2 hari diguyur hujan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga semua pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, untuk waktu kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina an-nabiyyil ummi imamil dzakirin wa qudwatil muslimin wa sayyidil khalqi ajma'in. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa JTV yang kami cintai, yang kami muliakan, alhamdulillah kita dengan izin Allah bertemu, bersua melalui episode Ahlul Bait dan Sahabat pada kali ini, yang insya Allah kita akan fokus membicarakan hadis-hadis keutamaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dengan salawat ini menjadi orang yang berbahagia, orang yang berseri-seri menatap hidup penuh dengan optimisme dan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengistimewakan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan banyak keistimewaan. Beliau adalah Sayyid waladi Adam. Beliau penghulu anak Adam, anak manusia. Beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Beliau adalah Rasul mursal ilan nasi ajma'in, yang diutus oleh Allah kepada segenap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Katakan wahai Muhammad, katakan Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Sehingga dengan demikian, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak kewajiban kepada beliau untuk memenuhi hak-hak beliau yang ada di pundak kita. Hak-hak itu berupa kita harus membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kita harus melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Dan kita harus menjauhi apa yang beliau cegah dan beliau larang. Begitu pula kewajiban kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita wajib merealisasikan, mewujudkan di dalam diri kita ini kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik kecintaan ini mulai dalam rupa i'tiqad, akidah, keyakinan, maupun dalam bentuk ucapan-ucapan kita, maupun dalam bentuk perbuatan, yang semuanya harus mencerminkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak diterima kecintaan kita sampai mendahului, mengungguli, mengalahkan kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sendiri, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu sampai aku betul-betul lebih ia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh umat manusia, seluruh manusia. Hadis sahih muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa JTV yang kami cintai, rahimakumullah. Sudah menjadi maklum, menjadi kesadaran kita bersama Anda sekalian, bahwa siapa saja yang mencintai sesuatu pasti akan mengutamakannya. Siapa saja yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang pasti ingin mendapatkan cintanya, mendapatkan ridhonya, kerelaannya. Pasti kita ingin agar kita ini sesuai dengan dirinya. Sesuai dengan dirinya. Karena kita cinta secara jujur, berbeda dengan orang yang tidak jujur. Nah, kecintaan kita yang jujur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini punya tanda-tanda.
punya tanda-tanda, punya bukti-bukti. Di antaranya adalah, di antara tanda kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak menyebut beliau, menyebut nama beliau, mengingat ajaran beliau, mengingat perjuangan beliau, perjalanan beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seterusnya. Pokoknya yang terkait dengan beliau kita ingat. Dan kita rindu ingin ketemu dengan beliau. Ingin ketemu dengan beliau, ingin melihat beliau. Ingin berada di dalam satu tempat yang penuh dengan rahmat di surga Allah nanti bersama beliau. Pepatah mengatakan, man ahabba syai'an kathura min dzikri au aktsara dzikrah. Siapa yang mencintai seseorang atau sesuatu, pasti dia banyak menyebut. Oleh karena itulah, bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus sering menyebut dan sering ingat. Mengingat beliau dan rindu kepada beliau. Termasuk di antara cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita sering memuji-muji beliau. Ats-tsana alaih. Dengan pujian-pujian yang itu memang layak bagi beliau atau sesuai dengan makom beliau. Dan yang paling afdal di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersolawat dan bertaslim. Dengan bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah kukuhkan di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, lanjut firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kita semua orang mukmin, kita Bapak Ibu semua, para pemirsa dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan yang sangat manis, panggilan paling indah yang ada pada diri seseorang adalah panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi, berselawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya dengan benar-benar bersalam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang kami cintai, di dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56 ini, Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bagian dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan penyebutanmu wahai Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa taala meninggikan penyebutan nama Nabi. Maksud firman Allah, kata Imam Mujahid di dalam tafsir Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la udhkar illa dzukirt, saya tidak disebut nama saya kecuali engkau disebut wahai Muhammad. Jadi setiap kali nama Allah disebut, pasti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, yaitu disebut di dalam syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, penyebutan Nabi Muhammad yaitu bersama dengan penyebutan nama Allah, ada pada iman kepada Allah, ada pada adzan, dan kemungkinan juga ada pada saat membaca Al-Quran, ada pada saat mengamalkan taat, ada pada saat setiap kita berhenti dari maksiat, itu kata Imam Syafi'i. Nah, kita katakan termasuk ada pada saat kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, Subhanallah, sangat tinggi sekali bidaran Rasulullah itu, ya Ustaz ya. iya. Kalau begitu Ustaz, kalau Allah saja merintahkan malaikatnya untuk bersolawat, bagaimana dengan kita, Ustaz? Bagaimana dengan para anbiya zaman dahulu juga, Ustaz ya? Nah, berarti ini pasti ada keutamaan hadisnya sangat banyak sekali, Ustaz. Tapi kita simpan dulu setelah jeda-jeda yang akan berikut ini, Ustaz. Setelah itu kita akan jelaskan. Baik.
memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat, menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, majalah keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Masih di Yayasan Binaul Mujtama. Masih di Kaismaya Kajian Islam Malang Raya, pemirsa JTV yang semoga senantiasa selalu dirahmati Allah. Bagaimana tadi sudah mulai banyak berselawat kan? Ya. Insyaallah Ustaz ya. Insyaallah. Baik Ustaz, kita lanjut yang tadi Ustaz. Iya. Iya, melanjutkan yang tadi memang betul. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar berselawat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah banyak menerangkan keutamaan sholawat di dalam hadis-hadisnya. Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat perhatian untuk memenuhi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan hadis-hadis sholawat, dikumpulkan dalam satu kitab khusus. Dan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Kalau kita cari di internet misalnya, lebih dari 52 kitab khusus ditulis untuk sholawat kepada Nabi SAW, lengkap siap untuk diambil, di download. Nah, yang pertama kali menulis dan mengumpulkan hadis-hadis keutamaan sholawat kepada Rasulullah SAW yang kita kenal adalah Al-Qadi Ismail ibnu Ishaq yang wafat tahun 282 Hijriah. 282 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Fadlus Shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu keutamaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini banyak dicetak, ada yang ditahqiq, diteliti oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada yang ditahqiq, diteliti oleh Abdul Haq At-Turkmani. Ada juga yang dicetak dengan
diperhatikan atau dikeluarkan, diterbitkan oleh Husain Muhammad Ali Syukri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, di antara kitab-kitab saya nyebutkan yang terkenal setelah itu adalah ada kitab Jala'ul Afham fi Fadli Salati Wassalam ala Khairil Anam karangan Ibnu Al-Qayyim. Kemudian kitab Al-Qaulul Badi' fi Salat ala Al-Habib Asy-Syafi' karangan Imam As-Sakhawi Asy-Syafi'i. Dan untuk kitab Al-Qadi Ismail bin Ishaq telah diisyaratkan, telah dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam syarahnya terhadap Sahih Al-Bukhari mengenai hadis, syarah hadis Kaifiyatus Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat. Beliau menyimpulkan, mengutip dari kitab Fadlus Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang hasan dan yang sahih. Dan perlu kita isyaratkan bahwasanya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, kata Al-Alama Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau ini termasuk ulama yang ahli membaca, ahli menelaah, ahli meneliti, menelusuri kitab-kitab. Jadi beliau ini pengetahuannya sangat luas terhadap kitab-kitab kumpulan riwayat, kitab-kitab hadis yang ada yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan untuk menunjukkan bahwasanya para ahli sunnah sangat perhatian, dan masalah ini masalah besar, masalah yang penuh dengan keutamaan, yaitu ada namanya seorang ulama As-Sayyid Abu Muhammad Abdul Haq Al-Hashimi, seorang dari Bani Hashim, seorang Sayyid. Beliau menulis kitab, beliau termasuk ulama abad ke-14, menulis kitab Al-Arba'inain. Al-Arba'inain, Arba'in kan 40, Arba'inain berarti 40 kali 2, ya. Al-Arba'inain fi Salat Wassalam ala Sayyid Ats-Tsaqalain. Jadi 40 kali 2 dalam salat dan salam kepada Nabi Sayyid Ats-Tsaqalain, yaitu penghulu manusia dan jin. Nah, maksudnya 40 ini ada 40 hadis yang beliau sebutkan, dan ada 40 tempat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menarik bagi saya. Nah, Masya Allah Ustaz, kalau fadilah sholawat begitu besar sekali Ustaz ya. ya. Kemudian apa ini bisa didapatkan oleh sembarang orang atau orang awam yang baru belajar? Apakah mereka juga mendapatkan fadilah yang sangat besar ini? Terus kemudian apa syaratnya itu? Baik. Para pemirsa GTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak Ramadan, perlu saya sebutkan yang dimaksud keutamaan itu. Misalnya diantaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang bunyinya, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sekali kita bersolawat untuk Nabi, kita mendapat imbalan dari Allah 10 kali lipatnya. 10 kali solawat, 10 kali pujian, 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini juga disaksikan oleh hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan lainnya. Termasuk ada hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Thumma sallallahu lil wasilah fa innaha manzilatun
fil jannah. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hu. Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar seorang muadzin sedang mengumandangkan azan, maka jangan lupa, pertama lakukan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seterusnya ya, kecuali seperti yang sudah ma'ruf ya. Ketika hayya 'ala shalah ya, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Nah, setelah kita menjawab sampai akhir Allahu Akbar, la ilaha illallah, kata Nabi SAW, summa sallu alayya. Setelah jawab adzan, kita tambah dengan sholawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya, seperti yang sudah kita ketahui, kita hafal saat kita sholat. Kemudian setelah bersolawat, sambung dengan doa. Mintakan untukku wasilah. Siapa yang memintakan untukku wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Halal baginya syafaat. Doa yang sudah ma'ruf, doa saat kita mendengar adzan, setelah mendengar menjawab, lalu berselawat, lalu kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, pemilik dakwah yang sempurna ini, ajakan yang sempurna ini, azan yang sempurna ini, dan pemilik salat yang akan ditegakkan ini, berikan kepada Muhammad al-wasilah. Wasilah itu nama kedudukan di surga yang paling tinggi, penghuninya cuma satu. Yang kata Nabi berharap sayalah penghuninya. Maka siapa yang memintakan wasilah itu untuk Rasulullah, dia halal baginya syafaatku. Nah, ini fadilah yang salah satu fadilah atau beberapa fadilah ya. Pertama, dapat 10 kan, dijelaskan di sini. Yang kedua, kalau itu digunakan salawat setelah adzan, lalu ditambah dengan doa ba'da adzan, meminta wasilah kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapat jaminan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Nah, pertanyaannya, apa? Tadi kan Pak Ramadan tanya, apakah fadilah misalkan seperti ini? Ini dimiliki oleh semua orang, sembarang orang? Iya. Tidak. Hanya dimiliki oleh orang ketika mengamalkannya itu memenuhi dua unsur yang ma'ruf yang sudah kita kenal. Pertama adalah ikhlas karena Allah, hati kita ikhlas. Ikhlas karena Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, sholawatnya ini haruslah yang syar'i atau yang sesuai dengan syar'i. Yang syar'i yang dari Al-Quran Sunnah maupun yang sesuai. Ya, karena salawat itu kan luas. Ya, salawat itu luas. Harus sesuai. Nah, berkaitan masalah ikhlas, kita fokus masalah ikhlas. Kalau terpenuhi dua unsur tadi, kita sudah syar'i ya, seperti yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ikhlas, maka akan diterima. Mana dalilnya kalau kita wajib ikhlas? Selawat saja harus ada kesadaran ikhlas. Diriwayatkan dari Abu Burdah dan Abu Talhah. Keduanya ada pada Imam Nasai. Para perawinya adalah thiqat. Lafaz Abu Burdah, man shalla alayya min ummati mukhlisan min qalbih. Siapa yang bersolawat dari umatku mukhlisan min qalbihi, secara ikhlas dari hatinya, ikhlas, bukan sekedar kebiasaan atau adat, apalagi terpaksa ya, tetapi memang muncul dari dalam. Sama dengan kalau kita puasa Ramadan diajari imanan wahtisaban. Karena iman kepada Allah, soalnya Allah yang memerintah, Rasul yang memerintah. Ihtisaba, mengharap pahala dari Allah, karena hanya Allah yang bisa memberi
pahala. Itu kesadaran kita dalam bersolawat. Siapa saja yang bersolawat kepadaku secara ikhlas dari hatinya, maka Allah akan sallallahu alaihi biha asra salawat. Allah akan membalas, memberi orang tersebut 10 kali solawat sebagai balasan dari satu solawat tadi. Itu pertama. Yang kedua, fadilahnya wa rafa'ahu biha asra darajat, akan diangkat oleh Allah untuknya sebagai balasan dari satu salawat itu 10 tingkatan kebaikan. Yang ketiga, wa kataba lahu bi asra hasanat, Allah menulis untuknya 10 amal soleh, 10 kebajikan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus wa maha anhu asra sayiat, menghapus dari orang itu 10 dosa. Luar biasa. Tapi untuk siapa? Orang yang 2 syarat tadi. Ikhlas. Ya, untuk 2 syarat orang yang ikhlas dan di dalam melaksanakannya, bacaannya, caranya ya mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara para sahabat, cara para ulama-ulama ahlu hadis, ahlu sunnah. Nah, Masya Allah Ustaz. Kita kembali ke tema Ustaz. iya. Jika di dalam hadis disebutkan banyak sekali keutamaan bersolawat, lalu bagaimana kita seharusnya bersolawat itu yang tadi sudah disebutkan sesuai sunnah tadi? Tapi bagaimana para sahabat itu bersolawat itu harus berapa kali? Banyak itu harus berapa kali? Nah, baik. Para pemirsa GTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami cintai, menjawab pertanyaan Bapak Ramadan tadi, yaitu presenter kita, bagaimana caranya? Pertama kita jawab dulu berapa banyak. Tadi secara umum untuk bagaimana caranya ya sudah seperti yang diterangkan di dalam sunnah, di dalam hadis, syarah-syarah hadis oleh para ulama. Kemudian berapa kali, berapa banyak? Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai ahlu sunnah, sikap Bapak Ibu sekalian sebagai ahlu sunnah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin setiap pemirsa yang menjadi hamba Allah yang telah bersyahadat pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seharusnya? Sifatnya harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus banyak. Banyak itu tidak ada batasan. Batasannya hanyalah kembali kepada kemampuan. Keikhlasan tadi Ustaz. Keikhlasan dan kemampuan. Ya. Ikhlas nggak bisa ditawar, tapi berapa banyak bisa ditawar. Ikhlas tidak bisa ditawar, tapi kemampuan beda-beda. Ada yang mampu merasa sehari 10 kali sudah banyak, misalnya ya, bersalawat untuk Nabi sehari 10 kali merasa sudah banyak, misalnya. Ya sudah, memang kemampuannya hanya itu. Ada kemampuannya sehari dia wiritan salawat 100 kali. Dia merasa sudah banyak, pol-polan gitu ya. Ada yang punya kemampuan lebih, kecintaan lebih, kerinduan lebih, 500 kali sehari. Ada yang punya kemampuan lebih, 1000 kali salawat sehari. Misalnya, itu tidak ada batasannya. Batasannya adalah sesuai dengan kemampuan. Lebih-lebih di hari Jumat ini kan dianjurkan lebih-lebih di hari Jumat. Mana dasarnya? Kalau kita harus memperbanyak sholawat dengan jumlah yang tak terbatas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan aku, manusia yang paling berhak berdampingan denganku, bersama aku di surga, adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak solawatnya kepadaku. Kalau orang merasa 10 sudah banyak, ya akan disalib sama yang
Yang 100. Beritanya 100. Yang 100 merasa sudah banyak disalib sama yang 1000. 1000 seperti itu. Begitu seterusnya. Pokoknya yang paling berhak berdampingan dengan Rasulullah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak dalam bersolawat. Hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian berikutnya adalah saksi dari hadis ini, hadis keempat ya, ada pada Imam Baihaqi dari Abu Umamah dengan lafaz salatu ummati tu'radu alayya fi kulli jum'ah. Salawat umatku selalu dilaporkan, dihadapkan kepada aku setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhu alayya salatan kana aqrabahu minni manzilah. Siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, itulah yang paling dekat tempatnya bersamaku di surga. Dan dengan sanad yang bisa diterima ala ba'sa bihi. Oleh karena itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat kepada Nabi matlub, diperintah. Dan khususnya di hari Jumat sangat diperintah. Banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Masya Allah, nggak ada hitungan batasan Ya. kemampuan. Baik, pemirsa Kaismaya JTV Malang, kajian Islam Malang Raya. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, dan jangan lupa berselawat. Iya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat, menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, majalah keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihni al-manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kaismaya, kajian Islam Semalang Raya. Bagaimana pemirsa, setelah mendengarkan paparan dari beliau tadi, dalam jeda yang beberapa menit tadi sudah banyak bersalat kan? Ya, Ustaz, Allah, amin. Ya, Ustaz, karena waktu juga yang membatasi kita, dan kita sudah tidak terasa tadi sudah 30 menit sudah lewat, Ustaz. Ya. Untuk hadis-hadis yang berikutnya mungkin bisa untuk episode berikutnya, Ustaz. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center kami. Kita bacakan dulu, Ustaz, ya. Yang pertama dari Bapak Nanang Ediwe di Wajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang dirahmati Allah. Saya mau tanya, apakah sholawat itu harus dilakukan dengan musik dan jamaah yang banyak merupakan bagian dari sunnah,
Mohon penjelasannya, syukron katsiro. Ya. Ya. Apaan? Para pemirsa JTV yang kami cintai, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dari beberapa hadis tadi, 4 hadis ya. Dan ditambah dengan ayat Al-Qur'an, kita mengetahui bahwasanya sholawat itu ibadah. Termasuk jenis doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu ibadah, maka ibadah harus khusyuk kepada Allah, harus mengikuti tata aturan dan praktek yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kalau ibadah sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti kalau ibadah haji, khudu anni manasikakum. Begitu pula tentang sholawat, maka harus mengikuti Rasulullah SAW. Dan karena ikhlas karena ibadah, menyembah kepada Allah secara murni, harus memenuhi 2 syarat tadi. Nah, kalau kita membaca sholawat, lalu ditabui, ya jelas itu bukanlah praktek sholawat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun oleh para imam kita, begitu ya. Nah, itu jawabannya. Nah, Ustaz, nampaknya ada telepon, kita terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, nampaknya terputus, Ustaz. iya. Kita bacakan di SMS berikutnya, Ustaz. Iya. Ini dari Rizal Pri dari daerah Ketawang Gede, Malang. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang salawat Nabi. Salawat Nabi katanya cuman ada 1, yaitu yang ada dalam bacaan salat. Iya. Kemudian terus bagaimana Ustaz dengan hukum bacaan salawat Nabi yang lain? Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Ada betulnya, Iya. tetapi perlu kita rinci. Solawat memang 1 kalau di dalam solat. Di dalam tasyahud, karena telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya saat ditanya oleh para sahabatnya, misalkan hadis Sa'ad bin Ubadah yang dikatakan kepadanya oleh Bashir ibnu Sa'ad, dia mengatakan, amaranallah an nusalli alaika ya Rasulullah. Kami diperintah oleh Allah untuk bersalawat kepada Anda wahai Rasulullah. Terus, nah, bagaimana? Kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepada Anda? Lalu Rasulullah terdiam. Setelah terdiam, kemudian beliau menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sedangkan kalau salam seperti yang sudah kalian ketahui. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah bacaan di dalam salat sesuai dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi salawat di dalam salat ya itu kita tidak boleh mengganti ajaran Nabi dengan dari kita, khawatir nanti itu bagian dari kelancangan kita kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bersolawat di luar salat, maka itu bebas. Bebas, yang penting memenuhi 2 syarat tadi, ikhlas dan sesuai dengan syar'i, tidak mengandung makna yang salah. Makanya para ulama misalnya di dalam khutbah Jumat dia mengarang sendiri sholawat itu, atau di dalam muqaddimah kitab mengarang sendiri salat, tidak masalah karena salat bagian daripada doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bedanya apa yang diajarkan Nabi sama yang kita atau ulama ngarang? Kalau yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat sunnatun muttabah, satu sunnah yang diikuti oleh seluruh umat Islam, mengikat seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau karangan seseorang, ya berlaku khusus untuk orang tersebut dan saat itu, ya karena dia berdoa kepada Allah, dia mengungkapkan doanya, sholawatnya dengan kata-kata indah, tidak masalah, asal tidak melanggar ketentuan syariat.
Nah. Alhamdulillah untuk Bapak Nanang di Wajak tadi dan juga Mas Rizal Pri di Ketawang Gede. Semoga Anda senantiasa dirahmati Allah dan selalu ingat pelajaran ini. Amin. Baik, saya tunggu yang telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu di mana? Halo, Ibu. Halo. Assalamualaikum, Ibu. Dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Halo. Ibu siapa? Di mana, Ibu? Iya, Ibu. Halo, Ibu. Namanya belum tersambung nih, Belum berhasil. Ibu. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ya, kita putus dulu, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya yang masuk dari Rafidi Sukun. Assalamualaikum, Ustaz. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana, Ibu? Masya Allah, terputus lagi ya. Ibu belum beruntung ini. Ya, kita lanjut dari SMS yang tadi, Ustaz, dari Rafidi Sukun. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika ada orang mengucapkan kata-kata Nabi Muhammad atau semisalnya, tetapi kita lupa mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah kita berdosa? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita mendengar Nabi namanya disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kita lupa, lalai karena tersibukkan dengan yang lain, dan kalau itu adalah menjadi sekali lupa, ya, kalau menjadi kebiasaan itu buruk. Berarti tidak pernah perhatian dengan nama Nabi disebut. Jadi kurang nyambung, jadi rasa cintanya kurang besar. Sehingga Nabi disebut pun tidak nyantol, nggak nyetrum, ya, tidak connect, ya. Nah ini ya perlu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbarui kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tapi sangat tercela, karena Nabi SAW telah menyatakan salah satu hadisnya. Ini mungkin perlu nanti kita sampaikan secara khusus, ya, gimana statusnya sebagai Muslim kok tidak ahli sholawat. Disebut oleh Nabi SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang kikir melebihi tercelanya kikir harta. Orang kaya, punya, kikir, tidak menyantuni tetangga yang miskin, yang yatim, tidak menyantuni fisabilillah. Terpuji apa tercela? Tercela. Ini tercela. Ada orang yang lebih tercela lagi. Disebut nama Rasulullah di sisinya, dia tidak bersalah. Al-bakhil. Itu bakhil hakiki. Masih kalah orang bakhil dengan harta tadi. Ya. Jadi, naudzubillah. Orang yang terbiasa tidak bersalah. Jadi ini disebutkan kalau nama Nabi ketika Nabi Muhammad atau pas Nabi saja atau Rasulullah apa itu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, kita jawab kata itu, ya. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi, ya. Terserah. Fi'il madhi, fi'il mudhari, atau dalam bentuk as-salatu wassalamu alaihi misalkan, ya. Dalam bentuk mubtada khabar, kata benda, boleh. Nah, jadi gimana? Kalau dia ahli sholawat, tapi suatu saat dia alpa, dia lupa, maklum karena pikirannya sibuk, ada PR, ada ini, belum selesai. Nah, pada saat dia ingat, loh tadi nama Nabi disebut, saya belum selawat. Dia selawat saat itu, dan dia berpahala. Selawat saat itu. Ingat kan? Iya, belum selawat saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada ruginya, malah banyak untungnya. Kalau dalam kajian kan kadang-kadang misalnya kajian tentang keutamaan sholawat. Ketika Ustadz menyebutkan Nabi bersabda, begitu kan? Kita otomatis Nabi bersabda itu adalah Rasulullah. Dan Nabi itu kita juga menjawab Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, kita berdoa Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi keseluruhan, ya. Nabi ataupun Rasulullah ataupun semakin keseluruhan semakin baik. Masya Allah. Ditambahi Allahumma shalli ala Muhammad, ya cukup. Tapi ditambahi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Malah lebih baik. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tersendiri. Iya. Alhamdulillah. Begitu ya untuk Mas Raffi yang ada di Sukun, yang semoga senantiasa dirahmati Allah, semoga selalu ingat untuk berselawat. Baik, masih kami tunggu yang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
Pak Zaini dari Duren. Pak Zaini dari Duren. Iya, silakan Bapak. Iya. Jadi kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, kami ingin menanyakan masalah sholawat yang dikasih musik itu gimana hukumnya? Yang dikasih Bapak? Sekarang kan ya, sholawat yang banyak diiringi dengan musik. Demikian, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini nanti sudah terjawab Ustaz ya. Iya. Jadi tadi sudah kita jawab bahwa sholawat itu ibadah, sholawat itu doa. Kita ingin doa kita dijawab oleh Allah dan kita mendapatkan 10 kali lipatnya, maka harus disesuaikan ibadah ya ibadah, ya khusyuk, ya kan? Jangan sampai kita menyalahi tata caranya. Nanti kalau ditolak oleh Allah kan nggak salah, yang salah kan kita. Kenapa kita menyalahi tata cara Rasulullah SAW? Nah, menyalahi tata cara Nabi itu berbahaya. Selain kalau itu ibadah diancam untuk tidak diterima oleh Allah karena dia tidak bertakwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Saat mengamalkan termasuk bertakwa itu adalah mengikuti tata cara Rasulullah SAW, ya. Dan yang berikutnya khawatir ya bukan sekedar ditolak oleh Allah, tetapi kita khawatir kena fitnah dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah pokoknya kita agungkan. Sholawat itu ibadah, kita mengagungkan Allah dan memenuhi hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus yang menjadi kesadaran kita. Jadi kita ngajak para saudara-saudara kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, mari kita agungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sholawat kita yang khusyuk karena Allah untuk mendapatkan segala fasilitas, balasan, pahala, ganjaran yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya begitu tadi ya Pak Zaini. Tadi pertanyaan ini sudah dikirimkan sebenarnya, tapi tidak apa-apa untuk pemahaman. Semoga Pak Zaini selalu dirahmati Allah dan juga selalu ingat untuk berselawat. Baik, kami masih menunggu dari telepon penjaringan yang di 400107. Ya, masih belum ada. Ini ada yang masuk di SMS Ustadz. Ya. Tadi disebutkan bahwa Ustadz menyebutkan mendengar adzan itu ada doanya yang salah satunya adalah bersolawat. Ya. Kemudian apakah berdoa di setelah adzan tadi setelah bersolawat itu doanya sembarang Ustadz? Ya, baik. Pertama, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As, hadis Muslim, kalau sifatnya paket doa menjawab adzan cuma itu. Jadi pertama jawab adzan dari awal, begitu mendengar adzan kita berhenti bekerja, kita jawab satu persatu sesuai dengan tuntunannya. Setelah selesai Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Selesai. Itu paket. Satu paket. Isi 3. Menjawab adzan, salawat, dan doa wasilah. Nah setelah itu apa boleh berdoa? Boleh. Tapi doa berdiri sendiri sebenarnya. Karena Nabi SAW bersabda di antara doa yang mustajab itu adalah baina adzanain, antara adzan dan iqamah. Kita berdoa sendiri untuk hajat kita. Tidak seragam dengannya. Kalau ini seragam. Paket ini seragam dari Nabi untuk seluruh umatnya. Selebihnya hajat masing-masing. Insya Allah nanti juga kita ingin dalam satu episode membahas tentang apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdul Haq Al-Hashimi tadi mengenai 40 tempat bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ternyata luas sekali Ustaz ya. Dan kayaknya waktu juga yang harus memisahkan kita. Ya. Masya Allah. Ya. Sebenarnya kita ingin berlama-lama dan masih banyak sekali, dan Masya Allah ini Alhamdulillah JTV telah memfasilitasinya dengan acara siaran langsung ini. Dan Ustadz mungkin bisa disimpulkan untuk sebagai penutup ini Ustadz. Iya.
para pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai muslim yang baik. Jadilah kita, saya dan Anda menjadi muslim-muslimah yang baik. Yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa sebab keselamatan kita, sebab kebahagiaan kita, sebab ketenangan kita, sebab mendapatkan rahmat, ampunan, pertolongan, rezeki yang berkah, mendapatkan keluarga yang baik, tetangga yang baik, dan semuanya. Itu adalah diantaranya karena sebab dakwah Nabi, hidayah, Islam yang diperjuangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita perbanyak selawat kita. Kita pupuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah ahli sunnah yang banyak bersolawat. Tidak bersolawat, maka kita kehilangan tanda sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tapi ingat bahwa ketika kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ingat ketika Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika ali Muhammad, kita harus punya kesadaran yang dimaksud ali Muhammad, keluarga Muhammad adalah para istri Nabi, para keturunan Nabi, para Bani Hashim yang muslim-muslimah, dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi kesadaran kita. Nah, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, pemirsa JTV Kajian Islam Malang Raya yang dirahmati Allah. Banyak sekali yang dapat kita dapatkan pada hari ini, subhanallah. Kajian kali ini berjudul Bersalawat kepada Nabi Menjujukkan Hati, dalam serial yang kita konsentrasi pada hadis-hadis Nabi khususnya. Dan jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan pada Ustadz Agus, dan juga kepada pemirsa yang tadi telah bertanya dan juga menelpon di tempat kami. Semoga antum semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan amin. Kita selalu ingat berselawat, dan kita akhiri Ustaz dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh